Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat perubahan yang hadir pada hari ini di Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, tempat berdirinya Kesultanan Siak Sri Indrapura, sebuah kesultanan Melayu Islam yang besar dan menjadi cahaya di Sumatera. Oleh karena itu, pesan ini tentu tidak dihadirkan bagi putra-putra Sumatera yang hadir pada hari ini dalam sebuah konsolidasi panitia persiapan pendirian Partai Perubahan se-Sumatera, melainkan pesan ini juga adalah bagi sahabat-sahabat perubahan di Indonesia. Oleh karena itu, kalau orasi ini diberi tema, maka ini adalah pesan politik Sumatera untuk Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, Indonesia ini tidak didirikan untuk dibangun satu hari sebagai sebuah kerajaan modern bernama dinasti. Kalau itu yang kemudian hadir pada hari ini, maka inilah kekeliruan yang harus diluruskan. Kita sudah mencoba untuk menjaga kembali proses bernegara kita saat reformasi digulirkan 98. Dan lalu kemudian hingga kurang lebih 25 tahun, ini perjalanannya kemudian menunjukkan hal-hal yang sebaliknya. Maka saat Pilpres 2024 yang kita ikuti, sebenarnya kita sedang mendapatkan sebuah harapan perubahan untuk mengembalikan apa yang menjadi cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia itu melalui sosok tokoh perubahan Anies Rashid Baswedan. Sahabat-sahabat perubahan, tentu ini bukan hal yang baru kita pahami saat 2024, melainkan proses yang sudah sama-sama kita baca tentang persoalan-persoalan yang tentu menjadi aspirasi masyarakat untuk berubah. Sahabat-sahabat perubahan, banyak hal lain tentang perubahan yang ditunggu oleh masyarakat dan menjadi aspirasi yang saat itu hadir pada proses Pilpres 2024. Dan saat itu kita merindukan bagaimana perubahan itu menjadi keinginan lebih dari 50% masyarakat Indonesia. Sahabat-sahabat perubahan, pada akhirnya kita harus mendengarkan sebuah kisah yang tidak menyenangkan. Saat banyak hal yang kita lihat, sebuah tontonan yang tidak memberikan pesan keteladanan. Sebutlah misalnya berbagai kecurangan yang kemudian muncul, berbagai hal yang kemudian tidak elok dipertontonkan, dan harapan kita kepada Mahkamah Konstitusi harus kandas tanggal 22 April saat itu. Sahabat-sahabat perubahan, kita sebenarnya terbiasa untuk berkompetisi menang dan kalah, tetapi kita tidak bisa terbiasa dalam sebuah kecurangan. Maka kita juga bisa memahami saat kemudian konstitusi itu memutuskan bahwa perubahan harus tertunda, diagendakan untuk berproses menjadi sebuah harapan yang terrealisasi bagi masyarakat. Tetapi yang kita lihat tontonan pada saat itu adalah bagaimana para pengusung perubahan, partai-partai yang diharapkan tetap konsisten untuk mengusung perubahan, itu kemudian balik kanan.
para calon perubah itu menjadi pihak yang membersamai mereka yang akan dirubah. Inilah yang kemudian kenapa hari ini kita hadir. Inilah yang menjelaskan kenapa para relawan yang 1000-an orang itu berkumpul pada tanggal 27 April, yang kemudian memberikan pesan pentingnya perubahan. Perubahan yang diharapkan saat itu tidak lagi apa yang ingin dirubah, tetapi bagaimana mereka berubah, bagaimana mereka akan melakukan perubahan. Maka tanggal 27 April menjadi momentum penting. Itulah hari di mana inisiasi untuk bagaimana melakukan perubahan secara real ya, dengan aksi nyata. Maka kita semua sudah diperdengarkan bagaimana pada tanggal 27 April itu lahir rekomendasi Partai Perubahan, Ormas Perubahan, Yayasan Perubahan, Koperasi Perubahan, dan Pusat Kepemimpinan Perubahan di daerah. Sahabat-sahabat sekalian, biasanya kalau orang berkumpul dia merekomendasikan kepada siapa yang mereka sebut dengan pemimpin atau pemerintah. Tetapi pada hari itu, masyarakat tidak lagi merekomendasikan untuk itu. Karena krisis kepercayaan, karena hilangnya harapan untuk diserahkan kepada siapa yang akan memimpin saat itu. Maka masyarakat kemudian merekomendasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dari para aktivis perubahan, dia menyampaikan pesan agar perubahan itu bisa terkonsolidasikan dalam sebuah wadah yang dibenarkan oleh konstitusi.